suaranya ya. Silakan. Salam Ibu Bapa yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi New York, dan selamat malam di Jerman dan sekitarnya ya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan atas kasih-Nya kepada kita, di mana kita dipertemukan lagi kembali di acara kesayangan kita di renungan pagi Sema Adonai. Amin, puji nama Tuhan ya. Sebelum kita memulai renungan pagi kita, marilah kita membuka renungan pagi Sema Adonai ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita satu hati, mari kita berdoa ya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan untuk kami. Kasih-Mu yang besar untuk kami, di mana Engkau telah mengutus anak-Mu di dunia ini untuk menebus akan segala dosa-dosa kami. Karya salib-Mu Tuhan mengingatkan kami betapa besarnya kasih-Mu untuk kami. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, sebentar kami akan mau beribadah, memuji dan menyembah-Mu, mau mendengar firman-Mu. Tolong Roh Kudus pimpin kami semua, dari awal hingga akhir nanti di dalam renungan pagi ini. Berkati kami semua dan layakkan kami Bapa, baik yang bertugas operator, share pujian, hamba sendiri sebagai moderator, berkati kami semua Bapa. Juga jaringan internet, semua alat yang kami pakai. Tolong Bapa, Engkau tutupi kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Berikan kami kerendahan hati, karena segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja Bapa. Kami juga berdoa khususnya untuk hamba-Mu Pak Daniel yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan nantinya. Tolong Tuhan Engkau berkati Bapak Gembala kami. Biarlah semua firman nanti yang disampaikan menjadi berkat untuk kami dan semua orang. Sehingga banyak jiwa-jiwa kembali percaya kepadamu Tuhan. Dan segala gangguan dari apapun yang bukan berasal dari Engkau Bapa, kami satu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu, sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Ibu Bapa, sebagai pembukaan pujian penyembahan kita, mari saya mengajak semua untuk siapkan hati. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Dialah Allah yang baik, Allah yang bersemayam di atas puji-pujian. Kami serahkan, silakan Pak Frans, dengan dibawakan oleh Ibu Murni yang berjudul Berkat Kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Pak Frans ya. Ya, pujian ini sungguh luar biasa ya, pujian ini. Saya jadi teringat di firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 29 ayat 11 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, sungguh luar biasa ya pujian ini. Tuhan memberikan kita damai sejahtera yang tidak bisa dibanding dengan apa yang kita miliki di dunia ini. Damai sejahtera yang benar-benar membuat kita nyaman ya, membuat kita damai di dalam hati kita. Sungguh luar biasa pujian ini yang mengingatkan kita betapa Tuhan itu baik kepada kita. Baik, sebelum kita mulai pujian, mari dengar firman. Hari ini firman Tuhan adalah temanya adalah doa Paulus part yang kedua yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita Pak Daniel. Kami persilakan Pak, silakan. Salam saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, ini pada minggu-minggu yang lalu kita membahas tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan karena betapa pentingnya doa ini di dalam kehidupan orang percaya, saya akhirnya berpikir untuk mengupas atau menggali beberapa bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan doa. Dan secara khusus yang akan kita bahas beberapa sesi ke depan, doa Rasul Paulus untuk jemaat-jemaat ya, dan saya belajar tentang apa yang Paulus doakan ini sungguh sangat berbeda dengan doa banyak orang-orang Kristen yang kadang-kadang ya walaupun secara asumsi tetapi saya berkesimpulan dimotivasi oleh hawa nafsu. Nah, karena itu maka kita perlu belajar tentang apa yang Paulus doakan kepada Tuhan untuk jemaat-jemaatnya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu
kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, jadi saudara-saudara, dari bacaan ini kita melihat ada dua, boleh dibilang ya, dua tahap kehidupan orang Kristen yang ada di Kolose. Tahap yang pertama itu, saudara baca dari ayat perikop di atas itu, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, di mana di situ Paulus telah mendengar, menyaksikan bagaimana iman jemaat di Kolose itu. Sungguh sangat benar iman mereka karena tertuju kepada Yesus Kristus. Lalu kasih mereka kepada orang-orang percaya yang lain, kepada jemaat-jemaat itu sungguh sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Dan karena itu bagian pertama dari perikop ini berbicara tentang Paulus mengucap syukur atas pencapaian atau tingkat iman yang sudah dicapai oleh jemaat di Kolose. Tetapi kemudian dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14 ini, saya dapat juga katakan ini merupakan level berikut yang harus diperjuangkan oleh jemaat di Kolose, yaitu supaya mereka seperti yang didoakan. Nah, karena itu maka apa yang Paulus doakan bagi jemaat ini perlu untuk kita simak satu demi satu, dan kiranya saudara dapat mendapat bagian, ya, berkat dari setiap bagian-bagiannya. Nah, pokok-pokok doa Paulus bagi jemaat. Nah, hal pertama yang didoakan Paulus di dalam bacaan kita tadi itu adalah terdapat di dalam ayat yang ke-9 seluruhnya, tetapi di dalamnya ada banyak poin yang saya harus uraikan satu demi satu. Ya. Yang pertama yang Paulus mintakan kepada Tuhan untuk jemaat di Kolose adalah supaya jemaat itu menerima hikmat yang benar dari Allah. Ini. Menerima hikmat yang benar dari Allah. Ayat yang ke-9 lengkapnya berkata begini. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat yang benar. Jadi saya sengaja kasih warna yang merupakan kalimat-kalimat yang utuh, ya. Jadi Paulus berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh supaya jemaat di Kolose itu dapat menerima segala hikmat yang benar. Pengetahuan dengan hikmat itu ya mirip-mirip tetapi sangat berbeda. Bahwa hikmat itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan ilmu, mengimplementasikan pengetahuan itu secara benar di tengah-tengah masyarakat. Karena ada banyak orang yang pintar, pandai, tetapi kemudian berperilaku secara tidak berhikmat di tengah-tengah masyarakat. Tadi malam saya mendapatkan satu video dari grup, itu
ada 3 orang yang dijejer di depan lubang kubur, ya, mereka diikat tangan ke belakang dan di belakangnya ada regu-regu yang siap untuk mengeksekusi. Nah, ternyata narasi yang ditulis di bawahnya itu adalah koruptor-koruptor. Ya. Jadi koruptor ini dieksekusi mati oleh karena diputuskan oleh negara mereka telah berdosa, telah berlaku jahat terhadap bangsa dan karena itu mereka dieksekusi. Nah, apa yang saya mau angkat dari kisah atau video itu adalah bahwa ada orang yang pintar. Karena pintar maka dia direkrut oleh negara untuk menjadi aparat, menjadi abdi negara. Tetapi kepintarannya itu tidak dipergunakan secara bijak untuk pembangunan negara bangsa, untuk kesejahteraan warga masyarakat, tetapi dipakai kepintarannya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, jadi orang pintar itu belum tentu dapat menerapkan kepintarannya itu secara benar dan oleh karena itu dia tidak berhikmat. Nah, jadi itu sebabnya maka Paulus berdoa kepada jemaat kepada Tuhan untuk jemaat di Kolose ini supaya mereka dapat memperoleh hikmat. Hikmat itu akan menuntun mereka untuk berperilaku secara benar, secara wajar sebagai anak-anak Tuhan. Dan hikmat ini, saudara, itu berdampak atau berimplikasi kepada beberapa aspek kehidupan. Nah, seperti di dalam Efesus pasal 1, 16 dan 17. Ini akan saya uraikan panjang lebar nanti di bagian lain. Ya. Aku pun tiada berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Nah, jadi Paulus berdoa untuk jemaat di Kolose ini supaya jemaat itu dapat memperoleh hikmat atau roh hikmat, dan dengan roh hikmat itu mereka dapat mempergunakan kepandaian, kepintaran untuk mengenal Allah. Atau melalui kepintaran, melalui kepandaian mereka itu, mereka dapat menemukan siapa Tuhan itu sesungguhnya di dalam hidup mereka. Nah, ada banyak ilmuwan-ilmuwan yang kemudian bertobat menerima Tuhan oleh karena hasil temuan yang mereka dapatkan itu sungguh-sungguh melampaui akal pikiran manusia. Ya, seperti kalau kita lihat di YouTube itu ada penemuan-penemuan yang ditemukan, ya, entah tahun berapa ini ditemukan, tetapi kemudian di Laut Teberau itu ditemukan adanya pedati, roda-roda pedati yang tersalut dengan emas. Kemudian para ilmuwan ini berpendapat bahwa ini bukan sesuatu yang terjadi secara alami, tetapi ini sesuatu yang terjadi secara peristiwa, secara insiden. Nah, lalu mereka meneliti sejarah, ternyata laut itu dikisahkan di dalam Alkitab dilalui oleh bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, keluar dari tanah Mesir. Sementara mereka berjalan melalui laut yang terbelah itu, maka bangsa Mesir, tentara-tentara Mesir juga ikut mengejar mereka. Tetapi kemudian mereka tertutup oleh air yang terbelah itu. Dan dari situ mereka sadar bahwa sesungguhnya apa yang tertulis di dalam Alkitab itu bukan mitos, bukan dongeng, tetapi itu adalah sejarah. Dan karena itu kemudian mereka mempercayai Alkitab itu sungguh adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi pengetahuan yang mereka dapatkan melalui penelitian, melalui riset, itu mereka menemukan fakta-fakta kebenaran Alkitab, dan itu membuat mereka percaya bahwa Alkitab itu sungguh firman Tuhan. Nah, inilah yang namanya hikmat.
pengetahuan mereka itu tidak membuat mereka menentang Tuhan, tetapi pengetahuan mereka itu membuat mereka percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang didoakan oleh Paulus untuk jemaat di Kolose. Kami meminta atau kami berdoa dengan tiada henti-hentinya kepada Allah untuk kamu, supaya kamu menerima hikmat yang benar. Ini penting, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita berdoa bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani kita, supaya mereka tidak berperilaku yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya mereka berperilaku sebagai orang yang bijaksana, yang memiliki hikmat yang daripada Allah, dengan melakukan dan mengajarkan kebenaran itu di dalam pelayanan dan kehidupan mereka. Ini fakta-fakta yang kita temukan, saudara-saudara. Sangat ironi bahwa ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang bukan saja tidak bisa bertindak dengan hikmat dan kebijakan dari Tuhan, tetapi bahkan mereka sangat tidak mengerti apa yang sesungguhnya mereka sedang baca dan sedang ajarkan itu. Nah, karena itu maka menjadi pergumulan saya sekarang ini di bidang pelayanan kerohanian, supaya hamba-hamba Tuhan itu sungguh-sungguh diberikan hikmat yang benar daripada Allah, sehingga mereka dapat mengajarkan firman Tuhan itu dengan penuh hikmat dan kebenaran juga. Nah, di dalam Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Nah, ini khususnya di ayat yang ke-16 itu banyak orang mengutip ini untuk disampaikan kepada orang-orang yang sedang berulang tahun. Ya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ya. Sangat banyak, katakanlah kalau dari 10 postingan ayat ini dari teman kepada temannya yang berulang tahun, itu mereka selalu mewarnai ayat ini dengan berkata umur panjang di tangan kanan Tuhan dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nah, apakah ayat 16 ini merujuk kepada Tuhan yang di tangan kanannya umur panjang dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan? Itu ternyata tidak, saudara. Umur panjang, kekayaan, kehormatan itu adalah akibat yang akan didapatkan oleh orang yang memperoleh hikmat. Nah, karena itu di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Lalu koma, ayat 14, ayat 15, lompat ke ayat 16. Karena orang yang mendapat hikmat, memperoleh kepandaian itu, di tangan kanannya umur panjang, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jadi kita melihat di sini, dampak dari memperoleh hikmat yang dari Tuhan itu, bukan saja membawa kita untuk lebih mengenal Tuhan dengan benar, tetapi juga itu akan menjadi satu syarat kondisi yang memungkinkan kita untuk mencapai umur yang panjang dan untuk mendapatkan berkat-berkat materi serta kehormatan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu maka Paulus ya tiada henti-hentinya berdoa untuk jemaat di Kolose supaya mereka mendapatkan hikmat yang benar. Nah, jadi kalau saudara berdoa untuk anak-anak saudara itu, apa yang saudara doakan? Apakah supaya mereka pandai, supaya mereka sekolah tinggi, kemudian mendapatkan pekerjaan di tempat yang bagus, lalu menjadi kaya raya? Ya, itu tidak salah, itu wajib. Tetapi sampai di situ, itu level doanya Yabes. Yang semuanya untuk diri sendiri.
Tetapi Paulus di sini mengajarkan kita supaya kita berdoa untuk anak-anak kita, untuk anggota keluarga kita, supaya mereka juga memperoleh hikmat yang benar dari Tuhan. Saudara berdoa untuk komunitas saudara, untuk apa? Berdoa supaya diberkati, supaya fasilitas ibadah kita semakin bertambah baik, bertambah nyaman kalau kita sedang beribadah di dalamnya. Itulah yang sedang diperjuangkan oleh gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Saya minggu kemarin diundang khotbah di satu gereja dan dia baru merenovasi gerejanya itu jadi bagus sekali. Lalu apa yang menjadi tujuan adalah supaya nyaman ibadahnya. Lalu saya tanya, apakah Bapak sudah ambil S2? Oh, tunggu dulu Pak, saya benahi dulu ini gereja supaya jemaat nyaman. Nah, jadi pendeta ini lebih menekankan kepada fasilitas ibadah daripada mendapatkan pengetahuan pengertian yang benar dari Tuhan itu. Dan saya dorong dia supaya dia terus belajar karena masih muda dan potensi ada. Nah, tetapi sangat disayangkan bahwa sedikit hamba-hamba Tuhan yang menyadari betapa pentingnya hikmat itu bagi hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang di dalam gereja Tuhan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nah, karena itu maka melalui renungan pagi ini saya himbau ada acara khusus untuk doa syafaat dari Sema Adonai ini, maka masukkanlah poin di dalam doa-doa syafaat itu supaya hamba-hamba Tuhan di Indonesia dipenuhi dengan hikmat yang benar daripada Tuhan, supaya mereka dapat mengajarkan firman Allah itu dengan benar, dan supaya mereka juga dapat berperilaku secara benar di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Nah, yang kedua, apa yang dimintakan oleh Paulus kepada Tuhan untuk jemaat di Kolose dikatakan begini, masih di dalam ayat yang ke-9, tetapi bagian B-nya, saya bacakan sekali lagi. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala pengertian yang benar. Cara membaca Alkitab begitu, saudara. Ya, seringkali karena dipotong-potong, ya, dipersingkat oleh penulis kalimat-kalimatnya itu, maka ada subjek dengan beberapa kata kerja, kemudian juga ada beberapa objeknya. Nah, ini orang yang tidak cermat membaca Alkitab akan susah untuk mendapatkan poin-poin utama dari ayat-ayat itu. Nah, karena itu maka Paulus di sini, di dalam satu ayat ini sebenarnya terdapat berapa kalimat di dalamnya. Minimal ada 3 atau 4 kalimat, tetapi dijadikan sebagai satu kalimat. Nah, dari teknik membaca Alkitab yang saya pelajari itu, maka saya dapatkan di sini. Apa sebenarnya yang menjadi inti doa Paulus yang terdapat di dalam ayat yang ke-9 bagian ayat 9 ini, dan ternyata salah satu yang dia doakan adalah supaya jemaat di Kolose itu mendapatkan pengertian yang benar. Nah, ini menjadi masalah jemaat Tuhan di Indonesia, di dunia. Ya. Kami kemarin berbincang-bincang dalam satu pembinaan juga yang saya pimpin itu, kami bicara tentang kondisi kekristenan baik di Ambon, di Toraja maupun di Batak, karena yang berkumpul ya suku-suku itu. Nah, kita melihat bahwa secara status keagamaan baik Ambon, Toraja maupun Batak Kristen. Itu sudah boleh dibilang daerah Kristen. Tetapi yang menjadi ironi adalah bahwa daerah-daerah ini setiap orang itu pada umumnya belum dapat mencerminkan kehidupan sebagai orang-orang Kristen. Ditelisik. Apa sebabnya perilaku mereka itu jauh dari seperti yang diharapkan Alkitab adalah
Karena mereka belum memiliki pengertian yang benar. Ya. Mereka masih membangun kebenaran diri sendiri. Seperti yang saya pernah contohkan barangkali di sini atau di tempat lain itu. Bahwa di satu daerah Kristen di Indonesia ada seorang bapak yang memiliki istri sampai 12 orang. Diwawancara oleh reporter televisi, satu demi satu dari yang pertama akhirnya sampai kepada yang terakhir. Yang terakhir itu ditanya, ibu masih muda, cantik, tetapi kenapa mau dinikahi atau diperistri oleh seorang bapak yang sudah umur, lalu sudah punya istri 11 orang. Nah, lalu apa kata ibu ini, istri yang ke-12 ini? Dia berkata, ini mungkin sudah kehendak Tuhan. Jadi menjadi istri yang ke-12, lalu dia klaim ini mungkin kehendak Tuhan. Di mana di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa istri yang kedua, ketiga, keempat itu merupakan kehendak Tuhan? Itu adalah kebodohan. Satu tindakan yang kemudian mencari pembenaran dengan mengatakan ini mungkin kehendak Tuhan. Sama juga dengan bercerai gitu. Ada orang yang sudah sekian tahun membina rumah tangga, kemudian pada satu titik mereka mentok, lalu mengambil keputusan untuk berpisah. Ditanya, kenapa kamu mengambil tindakan itu? Oh, ini mungkin sudah kehendak Tuhan. Ini yang terbaik. Dari mana dasar Alkitabnya bahwa berpisah, bercerai dengan istri itu merupakan kehendak Tuhan? Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu kehendak Allah. Ya. Sebab sejak semula Alkitab mengatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada kehendak Tuhan untuk istri kedua, ketiga, apalagi 12. Nah, lalu mereka kutip contoh-contoh di dalam Alkitab. Abraham punya istri lebih dari satu. Yakub punya istri lebih dari satu. Daud, apalagi Salomo. Jadi mereka mengutip ayat-ayat yang kelihatannya benar untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Tapi saudara, kalau saudara pelajari khusus mengenai pernikahan di dalam Alkitab itu, orang yang melanggar hukum Tuhan, satu suami, satu istri, itu akan berdampak buruk bagi keluarga itu. Coba periksa bagaimana kehidupan Abraham karena memperistri lebih dari satu orang. Sampai sekarang itu berdampak buruk. Israel, Hamas itu salah satu akibat dari Abraham lebih mendengarkan kata istrinya daripada apa yang dikatakan Alkitab. Keluarga Daud senantiasa ada peperangan, ya. Tuhan sendiri mengatakan pedang tidak akan undur dari keluargamu. Karena apa? Karena Daud melanggar ketetapan Tuhan. Satu istri, satu suami, dan menjaga ikatan suami istri itu di dalam kehidupan yang kudus. Jadi tidak ada orang yang melanggar ketentuan pernikahan di dalam Alkitab itu yang kemudian hidupnya damai, hidupnya tentram. Ada masalah, bahkan ada hukuman dari Tuhan. Oleh karena itu maka, saudara-saudara, perlu kita untuk memperoleh pengertian yang benar dari firman Allah. Percaya Alkitab itu firman Allah, itu dasar. Tetapi di atas kepercayaan terhadap Alkitab sebagai firman Allah itu, kita harus membangun pengertian. Nah, saya kutip lagi satu bagian dari khotbah yang saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 30 sampai 31, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti? Tuh, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya, artinya untuk
memberikan penjelasan tentang ayat itu kepada sida-sida itu. Nah, jadi inilah suatu realitas, saudara, bahwa ada begitu banyak orang yang beriman, saleh, tetapi kepercayaan dan kesalehannya itu kosong, tidak ada isi. Oleh karena apa? Karena mereka tidak mengerti apa yang tertulis di dalam kitab suci itu. Nah, karena itu saudara-saudara, saya mau katakan sekali lagi, pendeta itu bukan sekedar jabatan. Pelayan Tuhan bukan sekedar profesi. Tetapi pada jabatan profesi hamba Tuhan pendeta itu melekat satu tanggung jawab untuk memberikan pengertian yang benar kepada jemaat Tuhan yang datang beribadah setiap minggu, yang mungkin ratusan ribuan bahkan puluhan ribu itu. Karena itu pendeta tidak boleh bangga berhenti hanya sampai kepada jemaatnya yang ribuan, kemudian gedung gerejanya yang mewah, asetnya melimpah ruah. Tetapi seorang pendeta harus membekali diri dengan pengertian yang benar dari firman Allah, supaya kemudian dia dapat mengajarkan jemaat itu pengajaran yang benar. Nah, itulah saudara satu langkah-langkah teknis yang harus saudara lakukan di dalam kehidupan saudara kalau saudara mau supaya jemaat saudara itu atau komunitas saudara itu bertumbuh di dalam pengertian yang benar. Nah, ini konsen Paulus di dalam pelayanannya, saudara. Dia tidak hanya merintis jemaat lalu dia tinggal, kemudian memperbanyak anggota-anggota gereja, tetapi sesudah dia mendirikan sebuah jemaat baru, dia bina jemaat itu menjadi dewasa, dan salah satu bentuk pendewasaannya dalam Paulus adalah menolong jemaat untuk mengerti kebenaran firman Tuhan itu. Nah, karena itu maka berdoalah supaya gereja-gereja Tuhan di Indonesia dilengkapi dengan hamba-hamba Tuhan yang punya kapabilitas yang mumpuni untuk menolong jemaat bertumbuh di dalam pengertian yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, ini kita bandingkan ini ya. Mazmur 106 ayat yang ke-6 dan ke-7. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu. Lihat. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Tebrau. Nah, jadi saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa ketidakmengertian itu membuat jemaat itu tidak bisa mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Ketidakmengertian tentang firman Tuhan, tentang Tuhan, itu akan mengakibatkan kepada perilaku hidup yang memberontak, melawan, menentang Tuhan. Nah, karena itulah maka Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh dan tiada henti-hentinya untuk jemaat supaya jemaat itu memperoleh pengertian yang benar. Sejak saya lulus dari sekolah teologi S1 tahun 2000, itu yang menjadi konsen pelayanan saya itu adalah bagaimana mengajarkan Alkitab itu secara benar agar jemaat memperoleh pengertian yang benar. Saya tidak peduli dengan berapa banyak orang yang datang di ibadah yang saya layani. Mau 10, mau 100, mau berapa, sama saja. Saya mendorong mereka untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dengan benar. Karena dengan itu, mereka dapat berperilaku secara benar di hadapan Tuhan. Nah, jadi ini juga yang menjadi konsen saya di dalam keterlibatan di tim Sema Adonai. Menolong saudara, menolong jemaat, dan menolong pendengar di mana saja, supaya mereka dapat memiliki kesadaran betapa pentingnya
orang-orang Kristen itu memiliki pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Karena ada banyak pendeta-pendeta yang membaca ayat, mengutip ayat, tetapi mereka tidak mengerti apa poin yang sedang dibahas di dalam ayat-ayat itu. Nah, karena itu melayani secara emosional. Jemaat juga kemudian bereaksi kepada Tuhan secara emosional. Tidak ada satu patron, tidak patokan yang jelas karena semuanya secara emosional. Karena itu ada perdebatan-perdebatan yang tidak berujung pangkal, kemudian akhirnya menimbulkan rasa sakit hati. Mengapa? Karena baik yang si A maupun yang si B sama-sama tidak memiliki pengertian yang benar tentang pokok-pokok yang sedang mereka perbincangkan itu. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saya mendorong Bapak Ibu untuk terlibat di dalam ibadah, terlibat di dalam pelayanan, dan lengkapi diri dengan pengertian yang benar tentang firman Allah, supaya hidup saudara menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu pokok doa yang kedua dari Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose. Nah, doa Paulus yang ketiga untuk jemaat di Kolose masih terdapat di dalam ayat yang ke-19. Ayat yang ke-9. Yang saya bisa baca begini. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Atau kami meminta supaya mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ini sesuatu yang mutlak harus ada di dalam kehidupan setiap orang percaya, setiap orang Kristen. Karena memang tujuan utama Tuhan menempatkan umatnya di tengah-tengah dunia ini adalah supaya jemaatnya itu dapat memuliakan Tuhan. Supaya umatnya itu dapat menyenangkan hatinya. Nah, bagaimana untuk kita dapat menyenangkan Tuhan itu? Tidak bisa tidak, saudara harus tahu betul siapa Tuhan yang kepadanya saudara mau hidup untuk menyenangkan Dia itu. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan, ya susah. Nah, oleh karena itu maka di sini Paulus berdoa supaya jemaat di Kolose itu mengetahui kehendak Tuhan. Kan ada banyak orang Kristen yang komitmennya itu mantap ya, lalu diucapkan dengan sangat antusias. Saya mau hidup menyenangkan Tuhan. Saya mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang kehendak Tuhan bagi saudara itu apa? Gitu. Jangan bicara dengan ucapan-ucapan yang melayang di udara, tidak bisa mendarat. Tetapi intinya di sini adalah saudara harus tahu bahwa orang-orang Kristen, orang-orang percaya ditempatkan di tengah-tengah dunia ini supaya dapat menyenangkan Tuhan, maka terlebih dahulu dia harus mengerti kehendak Tuhan. Cuma di sini saya lihat lagi banyak orang Kristen yang ya betul tapi aneh aja gitu ya menurut saya. Mereka berdoa, mereka berpuasa, ditanya apa tujuanmu berdoa, apa tujuanmu berpuasa, ya supaya Tuhan menyatakan apa yang saya harus lakukan untuk menyenangkan hatinya. Tidak puas doa di gereja, tidak puas puasa di gereja, maka pergi ke puncak, ya kalau di Jakarta, pergi ke puncak untuk doa puasa. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan apa yang Tuhan mau mereka lakukan, apa yang Tuhan kehendaki. Kelihatannya sangat rohani Bapak Ibu. Tetapi saudara
harus tahu sekarang, dan ini seperti yang didoakan dan dilakukan oleh Paulus untuk jemaat di Kolose dan juga untuk jemaat-jemaat yang lain, bahwa untuk mengerti kehendak Tuhan itu, mengetahui kehendak Tuhan itu, saudara tidak perlu pergi jauh-jauh. Saya tidak katakan doa itu salah, puasa itu salah, ya, itu harap dicoret itu, ya. Saya katakan doa itu penting, puasa itu penting. Tetapi untuk mengetahui kehendak Tuhan, cara yang paling tepat, paling akurat dan sangat mudah saudara lakukan adalah membaca kitab suci, membaca Alkitab. Karena Alkitab itu adalah firman Allah, Alkitab itu adalah isi hati Tuhan, Alkitab itu adalah kehendak Tuhan, Alkitab itu adalah rencana Tuhan. Jadi kalau saudara mau supaya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka bacalah Alkitab itu. Pelajari dan mengertilah Alkitab itu. Supaya saudara tahu, oh ternyata Tuhan mau supaya saya hidup kudus. Ternyata Tuhan mau supaya saya menjadi saksi. Ternyata Tuhan mau supaya saya menjadi saluran berkat. Ternyata Tuhan mau supaya saya menolong orang itu. Dari mana kita tahu itu? Dari Alkitab. Nah, pembacaan Alkitab, studi biblikal, kemudian ditambah dengan doa, itu akan semakin jelas terang benderang apa yang Tuhan kehendaki. Nah, karena itu maka saudara-saudara, Paulus di bagian yang lain di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-17 dia berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh. Nah ini, bodoh. Kenapa itu? Karena nanti akan dikontraskan. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti sama dengan mengetahui kehendak Tuhan. Nah, jadi bodoh dikontraskan dengan mengerti. Bodoh dikontraskan dengan mengetahui. Dan ini yang Paulus sangat tegaskan di dalam doanya kepada jemaat di Kolose, kepada jemaat di Efesus, dan untuk semua jemaat-jemaat yang dia layani, dia selalu upayakan supaya jemaat-jemaat itu mengetahui dan mengerti kehendak Tuhan melalui pengajaran firman Tuhan. Saudara-saudara, ini penting, tetapi seolah-olah tidak lagi dipentingkan oleh gereja sekarang. Karena yang lebih menarik bagi gereja sekarang itu adalah seremoni. Yang lebih penting bagi gereja sekarang itu adalah komunitas. Lalu seperti tadi, saya tidak tahu siapa yang menyebutkan itu, unity. Kesatuan. Tetapi kesatuan macam apa? Kesatuan dengan esensi apa? Seperti di Indonesia, seperti sedang digalak bagaimana untuk bersatu, mengupayakan kesejahteraan bagi negara ini. Maka pilihlah pemimpin yang mampu, yang mumpuni untuk bisa mengemban tugas misi kesejahteraan bagi bangsa ini. Nah, apakah itu esensinya? Tetapi di dalam komunitas-komunitas Kristen itu, salah satu esensi yang harus saudara tekankan di sana adalah supaya jemaat itu mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi mereka. Dan karena itu maka pengajaran, ya, sekali lagi pengajaran di dalam gereja dan di dalam kelompok-kelompok doa orang Kristen itu mutlak sangat-sangat penting untuk terus-menerus dilakukan. Mengerti kehendak Tuhan membuat kita kuat untuk menghadapi segala tantangan kehidupan. Mengerti kehendak Tuhan membuat kita tidak boleh membuat alternatif lain, pilihan lain untuk kita tempuh di dalam hidup kita, selain daripada berjalan di atas jalur yang merupakan jalur kehendak Tuhan. Karena itu doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ini satu contoh yang sangat
baik untuk saudara pahami juga bahwa kalau saudara mengerti kehendak Tuhan, maka saudara tidak bisa tidak harus berjalan di jalur rencana yang sudah digariskan oleh Tuhan. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Tuh, orang yang mengerti kehendak Tuhan tidak lagi memaksakan kehendaknya. Orang yang mengerti kehendak Tuhan akan tunduk, akan taat kepada apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi dirinya, sekalipun itu sesuatu yang teramat berat. Seperti Yesus ini. Dia bergumul dengan ketakutan yang begitu besar, sampai dikatakan peluhnya itu berubah menjadi tetesan-tetesan darah karena ada ketegangan di dalam jiwanya menghadapi penyaliban yang begitu berat secara manusia. Tetapi karena dia mengerti kehendak Allah bahwa tanpa salib, tanpa kematian tidak mungkin ada penebusan, maka itu sebabnya dia berkata, "Tuhan, jadilah kehendak." Nah, itu sebabnya maka saudara harus mengerti jalur perjalanan iman yang Tuhan sudah tetapkan bagi saudara. Kalau saudara menempuh hidup berumah tangga, saudara mesti tahu ini loh rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan di dalam menjalani hidup berumah tangga. Kalau saudara adalah seorang pebisnis Kristen, saudara juga mesti tahu bahwa inilah rambu-rambu yang ditetapkan oleh Tuhan untuk seorang bisnismen, seorang pengusaha Kristiani, supaya usahanya itu tidak hanya berhasil untuk dirinya sendiri, tetapi dapat menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memuliakan dirinya dengan memberkati orang-orang yang lain. Jadi setiap jalur kehidupan kita itu ada pedoman-pedomannya. Ada ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, dan siapa yang melanggar ketetapan-ketetapan itu, maka mereka akan menghadapi risiko yang berat dari itu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tahu apa yang saya harus lakukan sebagai seorang hamba Tuhan menurut apa yang saya pelajari dari Alkitab. Saudara sebagai jemaat harus tahu apa yang saudara harus lakukan untuk hidup sebagai jemaat yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kalau saudara tidak mengerti itu, maka ya sama seperti kami di Toraja itu. Kristen, tetapi sebenarnya masih terikat dengan penyembahan arwah-arwah orang mati. Ya. Saya tidak mengatakan ini semuanya, tetapi memang dari warisan nenek moyang seperti itulah. Budaya, tradisi orang-orang Toraja itu dipengaruhi oleh kepercayaan suku, percayaan animisme itu. Nah, sesudah menjadi Kristen, tidak memiliki pengertian apa-apa tentang kebenaran firman Tuhan atau tentang kekristenan, maka itu sebabnya bajunya Kristen, tetapi badannya, isinya, hatinya itu adalah kepercayaan-kepercayaan yang tidak Kristiani. Nah, jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, itu 3 hal pertama yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu tentang doa Paulus untuk jemaat di Kolose. Ya, bahwa Paulus mengharapkan jemaat itu dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Bahwa Paulus mengharapkan supaya jemaat itu mengerti atau menerima pengertian yang benar untuk mengerti kitab suci dengan benar. Dan supaya jemaat itu dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup mereka. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini, baik sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga,
sebagai direktur atau sebagai karyawan, sebagai jemaat, sebagai rohaniawan, sebagai pendeta, itu dapat memperlakukan diri yang patut sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara, karena banyak hal yang perlu kita gali dari doa Paulus ini, saya sampaikan bagian demi bagian saja, dan biar nanti kita akan membahasnya sampai tuntas, dan saudara jangan bosan, akan ada beberapa minggu ke depan untuk kita bahas ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena pada hari ini kami belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia tahu apa yang sangat-sangat penting dan yang sangat-sangat prioritas di dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Karena itu apa yang sudah kami pelajari dari Rasul Paulus hari ini, di dalam dia menaikkan doa-doanya untuk jemaat yang dia layani, maka kiranya itu juga dapat menjadi pemahaman kami, lalu kemudian menjadi tanggung jawab kami di dalam mengiring Tuhan dan juga di dalam melayani Engkau. Sema Adonai Tuhan hadirkan untuk dapat menjadi corong penyampai suara kebenaran firman Allah kepada jemaat Tuhan. Karena itu kami berdoa supaya semua tim di Sema Adonai menyadari betapa pentingnya hal-hal yang telah kami dengar dan didoakan oleh Paulus ini, supaya Sema Adonai sungguh-sungguh dapat menjadi alat yang heran dan ajaib dalam tangan Tuhan untuk memperluas penjangkauan jiwa-jiwa baru bagi Yesus Kristus dan kerajaannya. Makasih Bapa, hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus kiranya berbicara. Kami berdoa dan kami syukuri firman Tuhan hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Murni. Terima kasih Pak Daniel. Firman yang sangat luar biasa, kita sangat diberkati ya firman ini. Yang kita tadi baru dengar ya, ada 3 pokok doa Paulus yang sangat penting: menerima berkat yang benar dari Allah, menerima pengertian yang benar ya, dan mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sungguh luar biasa firman ini ya. Semoga firman ini menjadi rema dalam hidup kita, dan kita terus mau ya bergaul intim dengan Bapa, agar juga kita di dalam berdoa, agar kita di dalam bersekutu dengan Tuhan di dalam hidup kita, agar kita terus semakin dekat dengan Tuhan ya, supaya hidup kita ini dapat dijadikan bejana yang harum untuk Tuhan. Baik, terima kasih Pak Daniel. Baik, sebagai meresponi untuk firman Tuhan ini, mari kita mendengar pujian yang dibawakan oleh Ibu Murni bagai Raja Wali. Silakan Pak Frans. Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, dibawa kepang sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu, dibawa kepang
sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa kepas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepas sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepas sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin. Terima kasih Pak Frans ya. Terima kasih firman-Nya. Terima kasih pujiannya. Baik, sekarang tiba saatnya kita mendengar pengumuman. Kami memberitahukan pada hari Senin dan hari Sabtu kami ada doa syafaat. Bagi ibu bapak yang mau dukungan doa, tolong memberitakan kami atau bisa juga naik ke Zoom bersama-sama dengan kami berdoa syafaat. Dan doa syafaat kami tidak di-live-kan. Baik, mari kita berdoa. Setelah nanti doa, saya bawa doa dan kita mengakhiri dengan doa syafaat, dengan doa berkat yang dipimpin oleh Bapak Gembala kita, Pak Daniel. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang melimpah, yang telah memperbarui iman kami dan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kami memohon agar kasih dan damai-Mu senantiasa menyertai kami. Bapa, kami mohon, tolong kami Bapa untuk menjalani hidup ini dengan penuh kebenaran. Berikan kami hikmat, tuntun kami Tuhan, agar kami mengetahui Tuhan, apa kehendak-Mu di dalam hidup kami, apa rencana-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, pegang tangan kami Roh Kudus. Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan.
Tidak ada Allah yang kami pegang selain Engkau. Kami taruh hidup kami di dalam tangan-Mu, Tuhan. Hidup rumah tangga kami. Tuhan, tolong kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Sema Adonai ini. Yang Engkau berkati Tuhan. Menjadi terus dipakai sebagai alat perpanjang tangan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Pak Daniel. Yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Memberikan waktu untuk kami. Tuhan, ini waktu yang sangat indah Tuhan. Yang telah memberikan kami. Telah mengajar kami untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sungguh luar biasa Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau memberkati Pak Daniel ini Tuhan. Engkau menjaga dia, melindungi dia Tuhan. Dan Engkau yang memenuhi segala kebutuhannya Tuhan. Dan rumah tangganya. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kami Bapak Gembala yang baik. Yang jadi contoh yang baik untuk kami. Oh Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih. Kehadiran Bapak Gembala kami Pak Daniel ada di tengah-tengah kami. Kami bangga Tuhan, kami memiliki Pak Daniel yang Engkau telah kirimkan kepada kami. Terima kasih Tuhan tuntunan-Mu. Bapa, sebentar lagi kami berpisah Tuhan. Tuhan, kami serahkan segala aktivitas kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kami dan menjaga kami Tuhan dalam setiap langkah-langkah kami. Agar kami terus menyenangkan hati Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan Pak Daniel. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini. Haleluya. Amin. 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 Ya baik, dengan berakhirnya doa blessing ini, doa berkat, maka renungan pagi kita saat ini selesai. Sampai besok, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam.